Mbak Anita, silahkan. Baik, terima kasih Bapak Fatur atas pemaparan materinya hari ini. Sangat memberikan wawasan yang luas buat kita semua mengenai generasi alfa. Jadi generasi alfa ini memiliki ketergantungan pada teknologi. Nah, kemungkinan juga generasi alfa bisa menguasai teknologi karena mereka tidak menggunakan digital hanya sebagai pendidikan saja. Nah, apakah generasi alfa ini bisa lebih hebat daripada generasi milenial? Jawabannya iya. Karena tadi ketersediaan teknologi yang memadai, kecakapan bahasa, ketersediaan fasilitas, dukungan nutrisi, yang dulunya generasi Bapak Fatur yang katanya makan daging aja masih jarang gitu ya. Tapi berbeda lagi dengan generasi alfa pada masa nanti, dan peran orang tua bisa juga membuat mereka lebih hebat daripada generasi milenial. Baik, untuk selanjutnya ini akan pemaparan materi oleh pemateri kedua. Saya langsung saja ya ini. Untuk pemateri kita kedua, ada Mas Muhammad Aminullah atau biasanya akrab disebut Mas Amin gitu aja ya. Mas Amin ini seorang mahasiswa aktif di UM Surabaya yang membuat aplikasi Pintarin. Nah, sebelum memasuki materi, izinkan saya membacakan CV pemateri kita yang kedua. Nama Muhammad Aminullah, founder Pintarin. Baik, sebelumnya mohon maaf karena ini sinyalnya di moderator lagi putus-putus. Nomor HP 0831 Setakhir Gresik 2099. Pendidikan Ya, baiklah, mohon maaf sebelumnya karena moderator sinyalnya mungkin agak susah. Jadi saya baca ya. Untuk pendidikannya yang pertama berada di SDN 1 Daun, yang kedua di SMP Negeri 2 Sakapura, yang ketiga di SMA Negeri 1 Sakapura, dan yang keempat sedang berkuliah di UM Surabaya. Sudah mungkin itu aja pengenalan dari Mas Muhammad Aminullah. Di sini juga ada nomor teleponnya, barangkali ada yang ingin bertanya tentang apa itu aplikasi Pintarin, atau gimana cara daftarnya, atau gimana cara seperti apa itu aplikasi Pintarin, karena banyak sekali fitur-fitur di aplikasi Pintarin. Ini ada nomornya, yaitu 08311432443. Mungkin bisa di-save untuk bertanya-tanya. Kita masuk ke langsung masuk ke materinya Mas Muhammad Aminullah ya.
Apakah sudah muncul? Ya, sudah Mbak. Baik. Bisa di... Oke, terima kasih pada Oke, bisa dimulai, Mbak. Baik, mungkin langsung kita aja ya pengenalan Pintarin. Silahkan Mas Muhammad Aminullah, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada pembawa acara sudah memberikan saya kesempatan untuk memperkenalkan apa sih itu Pintarin. Nah, di webinar kali ini yang berjudul Kiat Sukses Mendidik Pelajar Generasi Alpha di Era Digital. Nah, kita bisa melihat dari judulnya bagaimana di sini seorang pelajar generasi Alpha ini pada di era digital ini harus bersaing dengan para pelajar di luar sana. Oke, bisa next, Mbak. Oke, next. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dari pelajar Indonesia dan luar negeri ya. Sebelum kita membahas tentang Pintarin, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pelajar Indonesia dan luar negeri ini. Apa sih perbedaan dari pelajar Indonesia sama pelajar di luar negeri sana? Di sini saya merangkum ada 5. Yang pertama itu dari minat baca yang sangat rendah, sedangkan di luar negeri itu minat bacanya tinggi. Kita bisa lihat sendiri di sekolah-sekolah atau di instansi itu, para pelajar itu ketika jam istirahat itu kebanyakan ada yang di kantin atau jajan ya. Tetapi sebaliknya kalau yang di luar negeri ini pelajar-pelajar itu pada jam istirahat lebih banyak meluangkan waktunya di perpustakaan, yaitu membaca buku. Nah, itu yang perbedaan pertama dari sini. Dari situ kita harus bisa untuk menyadarkan atau memberikan kesadaran kepada pelajar agar minat baca ini lebih tinggi lagi di Indonesia. Sedangkan yang kedua ini, di Indonesia itu para pelajar lebih memprioritaskan penampilan, sedangkan di luar negeri itu memprioritaskan kemampuan. Nah, ini sebuah perbedaan mendalam ya, dimana kalau pelajar-pelajar Indonesia setelah mau berangkat sekolah atau mau berangkat kuliah bagi yang mahasiswa ya, itu yang diutamakan itu penampilannya terlebih dahulu. Ada yang make up-an dulu, terus pakai baju yang bagus gitu. Tetapi sebaliknya, kalau di luar negeri itu para pelajar tidak memprioritaskan penampilan, cuma kemampuannya mereka. Nanti saya akan memberikan materi apa sih? Nanti saya akan belajar materi apa? Di situ yang difikirkan para pelajar di luar negeri. Nah, oke, kita lanjut yang ketiga ini. Di pelajar Indonesia ini belajarnya hanya di sekolah atau hanya di instansi saja, di kampus saja. Sedangkan di luar negeri ini, belajar itu tidak hanya di sekolah, malahan bisa di luar rumah atau sedang di rumah. Di sana itu di luar negeri sudah banyak sekali kayak les-les privat gitu. Nah, dari sini Pintarin ini akan hadir untuk memberikan les privat dan membentuk sebuah teknologi aplikasi agar memberikan kemudahan bagi para pelajar atau mungkin para orang tua untuk mencari guru les. Nah, di sini agar para pelajar itu tidak hanya belajar di dalam sekolah saja atau di kampus saja, jadi bisa belajar di luar sekolah atau di rumah. Yang keempat ini, kesadaran sangat rendah, sedangkan di luar negeri itu kesadarannya sangat tinggi. Kita bisa lihat atau saya bisa contohkan seperti kayak di sekolah-sekolah Indonesia ini, itu pasti kalau kita pas awal masuk sekolah itu ada yang namanya absensi. Nah, kalau di luar sana itu absensi itu sudah ada beberapa sekolah atau instansi dan kampus itu sudah tidak memakai absensi lagi. Jadi para pelajar di luar sana itu sudah merasa
dia memiliki kesadaran bahwa saya akan belajar gitu. Jadi masalah absensi itu tidak ada di sekolah-sekolah luar sana. Jadi ini mungkin akan bisa diterapkan untuk kedepannya di negara Indonesia ini ya. Dan yang kelima itu ada sosial media. Nah, di sosial media ini bersifat wajib sekali bagi pelajar Indonesia. Sedangkan di luar negeri itu no sosial media. Kita bisa buktikan sendiri ya, kalau sekarang itu anak-anak atau para pelajar itu SD sudah memegang gadget. Apa yang dibilang Mas Faktur tadi, emang sekarang ini sudah generasi alpha dan di mana harus bisa memakai digital. Memang ada sisi positif dan negatifnya. Contohnya itu seperti ya sosial media Facebook, Instagram. Sebenarnya itu tidak terlalu penting bagi para pelajar ya. Kecuali kalau YouTube itu saya lebih saranin daripada memakai Facebook dan Instagram. Karena di YouTube itu ada juga pembelajaran. Kalau kayak sosial media itu lebih bersifat banyak negatifnya. Oke, bisa di next. Nah, di sini apa sih itu Pintarin? Nah, Pintarin ini merupakan singkatan dari Pelajar Indonesia Tangguh dan Rajin. Nah, ini dia tentang Pintarin. Oke, next. Nah, di Pintarin ini yaitu platform yang menyediakan layanan jasa les pembelajaran atau tempat mencari guru atau pengajar untuk menjembatani pelajar Indonesia. Pintarin ini sudah berbentuk aplikasi yang berfokus pada layanan jasa les privat, les kursus, bimbel, dan berbasis pendidikan. Memberikan wadah kepada pelajar-pelajar Indonesia agar lebih rajin dan semangat untuk belajar. Nah, dari sini tujuan kita menciptakan aplikasi ini untuk platform di mana tempat mencari guru les. Jadi pelajar itu jika ingin memesan jasa les seperti jasa les privat atau les kursus dan bimbel itu bisa menggunakan aplikasi ini. Pintar ini sudah mengembangkan berbagai layanan belajar yang berbasis teknologi, termasuk layanan jasa les tadi, les kursus, dan les bimbel, dan juga ada konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses di aplikasi Pintarin. Kami memberikan layanan itu secara online dan offline. Jadi di aplikasi Pintarin itu nanti teman-teman bisa memesan jasa les itu bisa dengan cara online atau offline pembelajarannya itu ya. Sistem pembelajarannya bisa online ataupun offline sesuai dari ketentuan atau perjanjian antara pengguna dan si mitra. Oke, lanjut. Oke, Baju. Oke, next Mbak. Oke, ini adalah visi misi dari Pintarin. Nah, di mana visi dari Pintarin itu menjadi wadah penyedia jasa les terbaik di Indonesia melalui proses dan layanan pelanggan yang bertaraf internasional yang didukung dengan tenaga pendidik yang kompeten. Sedangkan misinya itu ada 4. Yang pertama itu mencapai pangsa pasar nomor 1 untuk wadah jasa penyedia jasa les. Yang kedua itu menyediakan jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau. Yang ketiga, mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi secara terus-menerus untuk diimplementasikan dengan cara yang benar. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan semangat kerja tenaga pendidik melalui penghargaan sesuai dengan kinerjanya. Jadi nanti akan ada sebuah penghargaan untuk mitra pengajar di Pintarin. Oke, next. Nah, di sini ini ada fitur-fitur dari Pintarin. Yang pertama itu les privat. Nah, di mana di les privat ini, teman-teman itu nanti akan bisa memesan atau mencari guru atau pengajar untuk belajar secara privat, yaitu antara guru dan pengajar itu akan belajar secara tatap muka. Nanti si pengajar itu akan datang ke rumah si pemesan atau si user dan pengguna itu, atau bisa juga melalui sistem online yang bisa menggunakan via Zoom atau Google Meet dan video conference lainnya ya. Sedangkan di les bimbel ini kalian itu bisa belajar secara bersama-sama atau secara kelompok ya. Jadi perbedaan dari les privat sama les bimbel ini,
kalau di les bimbel ini Anda belajarnya itu secara bersama-sama, yaitu bisa dengan kawan-kawan kalian atau juga bisa dengan kelompok. Kalau di les privat ini hanya dibatasi satu orang saja. Jadi itu perbedaan dari fitur les privat dan les bimbel. Sedangkan di les kursus ini kursus ya seperti ada les kursus bahasa Inggris, matematika, akuntansi, komputer, digital, dan Al-Quran. Nah, untuk sementara ini, Pintarin cuma menyediakan les kursus yang saya sebutkan tadi saja ya. Tapi untuk kedepannya kami akan lebih mengembangkan lagi dan menambah les kursus seperti les kursus mungkin memasak atau yang lainnya ya. Sesuai kebutuhan dari para pelajar atau para user. Nah, di latihan soal ini, di fitur latihan soal ini, nanti si user atau si pengguna itu bisa mengerjakan soal-soal yang sudah disediakan oleh Pintarin, di mana di aplikasi Pintarin itu sudah tersedia beberapa soal sesuai dari tingkat SD, SMP, dan SMA yang bisa dikerjakan untuk melatih kemampuan dari si user atau si pelajar ya. Setiap bulannya ini soal-soal akan diganti dan untuk sementara ini ya Pintarin masih belum opening atau belum launching. Nanti tanggal 4 April 2021 kita baru launching dan grand opening dan sudah mulai membukanya ya. Jadi di latihan soal ini nanti setiap bulannya akan diganti oleh tim terkait Pintarin. Jadi si pelajar tidak akan menjadi monoton atau bosan untuk mengerjakannya. Nah, sedangkan di video pembelajaran ini, fitur ini masih dalam tahap pengembangan dan masih diproses oleh tim terkait Pintarin, di mana nantinya di aplikasi Pintarin juga ada video pembelajaran, yaitu video pembelajaran seperti video-video yang sudah ada di aplikasi Ruang Guru ya. Tetapi kita nanti akan memiliki video tersendiri, yaitu si mitra pengajar yang akan membuat video atau mengirim video ke tim Pintarin. Di situ si mitra pengajar juga bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari video tersebut. Jika video itu berhasil terupload di aplikasi, maka si mitra pengajar akan mendapat penghasilan dari situ juga. Oke, bisa di next, Mbak. Nah, di sini ada fasilitas Pintarin. Yang pertama itu ada saldo, yaitu saldo Pintarin. Di mana saldo ini yang bertujuan untuk mempermudahkan atau memberikan kemudahan kepada pengguna atau user dan pengajar dalam bertransaksi. Nah, kita memberikan fitur saldo ini agar tidak adanya seperti penipuan di mana nanti ada pemesan atau user yang menggunakan terus di cancel gitu ya pemesannya, jadi itu tidak bisa. Jadi saya saranin ini menggunakan saldo saat melakukan pemesanan. Tapi bisa juga melakukan pembayaran dengan cash atau tunai dan juga bisa transfer bank. Tapi saya saranin untuk menggunakan saldo karena ini untuk menjaga keamanan dalam bertransaksinya ya. Yang kedua ini ada mitra, di mana di fitur mitra ini memberikan sebuah peluang usaha atau lapangan kerja untuk para pengajar. Nah, saya di sini melihat di mana di lulusan guru atau lulusan sarjana itu berbanding 80% sama pelajarnya gitu. Jadi lebih banyak gurunya daripada si pelajar. Nah, di sini kita menciptakan peluang usaha karena tidak mungkin semua lulusan pendidikan itu akan menjadi guru di sekolah atau di instansi atau kampus. Nah, di mana kalian itu walaupun tidak bisa menjadi seorang guru di sebuah sekolah, nanti kalian juga bisa tetap mengajar atau memberikan ilmu kalian kepada si pelajar-pelajar Indonesia ini melalui Pintarin tersebut. Di mana nanti kalian bisa daftar mitra pengajar di aplikasi Pintarin. Ini nanti juga akan saya jelaskan bagaimana prosesnya dan apa saja benefitnya ketika jadi mitra pengajar. Nah, di voucher ini merupakan yang bertujuan untuk memberikan keringanan ya tentunya, memberikan keringanan kepada si pengguna tentunya, atau kepada lebih pemesan jasa les atau user. Di mana nanti ketika user
atau pemesan jasa les ini menggunakan voucher, nanti akan mendapatkan potongan harga atau juga cashback. Ada 2 voucher. Yang pertama voucher diskon atau potongan harga. Yang kedua itu ada voucher cashback. Dan voucher ini hanya bisa dilakukan dalam pembayaran saldo ya. Dalam metode pembayaran saldo. Jika metode pembayaran tunai atau transfer bank itu tidak bisa digunakan. Untuk yang keempat itu ada artikel, di mana artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pendidikan di Indonesia. Nah, di aplikasi Pintarin nanti ada sebuah artikel juga yang akan diupload lengkap oleh tim terkait mengenai seperti informasi beasiswa, seperti informasi berita-berita pendidikan yang terbaru, ya, tentunya itu informasinya sudah tidak hoax lagi ya. Kita akan mengambil informasi-informasi yang sudah real dan fakta. Juga ada nanti berita-berita mengenai dari Dikti juga ya. Oke, next. Next, Mbak. Nah, di sini ada proses pendaftaran mitra. Yang pertama itu, untuk pendaftaran mitra itu, Anda bisa mendaftar mitra itu melalui aplikasi atau juga bisa langsung datang ke alamat Pintarin. Tetapi untuk sementara ini, untuk pendaftaran mitra itu hanya bisa dilakukan dalam online karena masih pandemi atau COVID-19 ini. Jadi kita belum bisa membuka pendaftaran secara offline atau datang ke alamat kita itu belum bisa. Jadi hanya bisa melalui aplikasi Pintarin saja. Nanti setelah saya akan praktekkan nanti di sebuah aplikasinya, di video di akhir nanti ya akan saya buka aplikasinya. Terus ya, setelah selesai mengisi formulir, maka si pendaftar ini nanti akan diberikan beberapa soal ya, tergantung dari si itunya, dari si pendaftarnya mau daftar dari tingkat SD atau SMP atau SMA atau bahkan sampai mengajar mahasiswa itu nanti soalnya beda-beda sesuai dari kriteria atau level si pendaftar itu. Jadi tidak serta-merta diterima semua pendaftaran mitra ini, jadi masih diproses seleksi dulu. Nah, setelah itu mengirim video. Nah, di sini si mitra pengajar ini atau si pendaftar mitra mengirimkan video dengan durasi maksimal 5 menit dan minimal 1 menit. Videonya itu video dia tentang mengajar ya, tentunya tentang pendidikan atau yang diajarnya. Ini tidak bersifat wajib sebenarnya di video ini, tapi untuk les kursus seperti Al-Quran, bahasa Inggris itu bersifat wajib. Jadi untuk yang pendaftar les privat atau les bimbel itu tidak termasuk wajib. Tetapi kalau Anda ingin mendapatkan penghasilan tambahan, Anda bisa mengirimkan video. Nah, di sini Pintarin setelah selesai semua pendaftarannya, proses selanjutnya itu akan diinformasikan atau diterima. Pendaftarannya itu akan diinformasikan langsung oleh sistem atau aplikasi Pintarin. Nah, jika tidak diterima, maka Anda nanti ada keterangan seperti ditolak atau tidak di-approve oleh Pintarin. Oke, bisa next Mbak Gigi. Nah, kenapa sih harus jadi pengajar di Pintarin? Kenapa harus daftar mitra di Pintarin? Apa saja benefit yang saya dapatkan ketika saya daftar menjadi mitra pengajar di Pintarin? Yang pertama itu tentunya yaitu dapat penghasilan ya teman-teman. Di mana kalian itu akan bisa mendapatkan penghasilan dari si pemesan jasa ketika ada orang memesan jasa les Anda, dan di situ Anda akan mendapatkan sebuah penghasilan dari situ. Ini juga bisa menambah penghasilan. Mahasiswa juga bisa daftar ya, bukan hanya seorang guru saja yang bisa mendaftar. Mahasiswa juga bisa mengajar, tetapi akan diberikan soal seperti tadi ya. Jadi harus benar-benar yang sudah bisa mengajar gitu. Terus yang kedua itu dapat penghargaan. Nah,
Selain dari penghasilan, Pintarin itu juga akan memberikan penghargaan bagi mitra pengajar yang kinerjanya itu bagus atau baik. Di mana itu nanti setiap bulan atau setiap tahun ya, itu nanti akan mendapatkan sebuah penghargaan dari tim Pintarin. Penghargaan itu nanti juga bisa berupa uang atau juga bisa berupa sertifikat, juga bisa berupa yang lainnya ya. Pokoknya itu penghargaan dari tim Pintarin, tetapi kebanyakan nanti akan lebih ke uang. Nah, di sini juga ada yang terakhir ini tentunya kita saat menjadi mitra pengajar, kita dapat membantu pembelajaran pelajar. Nah, ini adalah tujuan utama kita, di mana kita akan merubah pola pikir si generasi alpha tentunya ya, agar pembelajaran atau minat belajarnya itu lebih ditingkatkan lagi. Oke, di next. Nah, ini merupakan website dari Pintarin. Untuk web apps-nya itu belum selesai ya, masih proses pengembangan. Ini hanya website dari Pintarin yang bisa dikunjungi di ayopintarin.com. Mungkin saya akan nge-share tentang aplikasinya dulu, Mbak ya. Oke, Mbak Kiki, bisa saya share ya aplikasinya ya. Baik, sudah Mas Muhammad Aminullah. Oke. Oke, terima kasih, Mbak. Oke, sudah muncul ya. Nah, nanti aplikasinya akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk cara loginnya itu Baik, mungkin halo Mbak saya, Kiki, apa suara saya kedengaran? ya, kedengaran Mas Aminullah. Ini sinyal